Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcelina Devi Anggraini, salah satu mahasiswi dari jurusan Ilmu Kelautan dari kelas B. Video kali ini adalah merupakan laporan praktikum Ekonomi Sumber Daya Kelautan. Nah, langsung saja. Materi kali ini adalah tentang analisis usaha perikanan. Sebelum memasuki materi, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah merupakan negara kepulauan. Menurut Prastuti tahun 2017, Indonesia merupakan negara maritim dengan wilayah laut yang luas. Ini menjadikan Indonesia mempunyai potensi dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang besar. Sumber daya pada sektor perairan menjadi potensi paling besar untuk dikembangkan. Contohnya seperti pada komoditas perikanan. Nah, hal tersebut berpotensi untuk membuat negara Indonesia ini dapat mengembangkan sumber daya alam dari segi perairan, yaitu komoditas perikanan. Usaha dalam bidang perikanan merupakan sebuah terobosan untuk menunjang perekonomian negara. Dalam hal ini, nelayan dan para pelaku usaha perikanan lainnya memerlukan analisis terhadap usaha yang dilakukan. Dalam menjalankan sebuah usaha tentunya banyak faktor ya yang harus dipertimbangkan dan harus dijalankan. Itu contohnya adalah sejumlah biaya-biaya yang harus dikeluarkan seperti biaya tetap dan juga biaya variabel. Analisis usaha. Terdapat dua hal penting dalam suatu usaha. Yang pertama ini adalah analisis kelayakan usaha, yang merupakan analisis yang dimaksud untuk mengevaluasi suatu usaha, apakah layak atau tidak dijalankan, serta mengevaluasi besar keuntungan dari suatu usaha tersebut ketika dijalankan. Yang kedua, ada analisis finansial usaha, yang merupakan salah satu analisis yang digunakan dalam menentukan kelayakan suatu usaha tersebut. Apakah usaha tersebut itu harus diteruskan atau diberhentikan. Nah, pada analisis finansial terbagi menjadi dua, yaitu analisis usaha dan juga analisis kriteria investasi. Berikut ini adalah analisis usaha. Komponen biaya dalam analisis usaha dibedakan menjadi 3. Investasi, biaya, yang terdiri dari biaya tetap dan tidak tetap, serta penerimaan atau pendapatan. Yang pertama adalah biaya investasi, yang mana biaya yang dikeluarkan pada awal kegiatan usaha untuk membeli barang modal dalam jumlah besar. Biasanya biaya ini dikeluarkan pada saat kita pertama kali mendirikan sebuah usaha. Kedua, biaya operasional, yang terdiri dari biaya tetap dan juga biaya tidak tetap. Kemudian yang ketiga adalah biaya total, di mana biaya total ini diperoleh dari penjumlahan biaya tetap dan juga biaya tidak tetap. Kemudian biaya operasional. Biaya operasional ini terbagi menjadi 3, biaya tetap, biaya tidak tetap, dan juga biaya total. Biaya tetap itu adalah komponen biaya produksi usaha yang nilainya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya produksi dengan tidak habis dalam satu masa produksi. Biaya tidak tetap itu adalah biaya yang harus dikeluarkan pemilik usaha untuk usaha tersebut beroperasi. Kemudian biaya total adalah biaya total yang diperoleh dari penjumlahan biaya tetap dan juga biaya tidak tetap. Berikut ini adalah analisis pendapatan usaha. Analisis ini digunakan untuk dapat mengetahui keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan usaha yang dilakukan. Nah, rumusnya adalah seperti ini, yaitu P sama dengan TR per TC, di mana P itu keuntungan, TR itu total revenue atau penerimaan atau pendapatan, TC ini adalah total cost atau biaya. Dengan kriteria jika TR lebih besar daripada TC, maka kegiatan usaha akan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, jika TR kurang dari atau lebih kecil daripada TC, maka kegiatan usaha tersebut menderita. Ketiga, jika TR sama dengan TC, maka kegiatan usaha tidak mendapat untung maupun rugi. Kemudian analisis imbang, penerimaan dan biaya atau revenue cost ratio.
Revenue cost ratio ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh nilai rupiah yang digunakan dalam kegiatan usaha dapat memberikan sejumlah nilai penerimaan sebagai manfaat. Nah, rumusnya adalah R per C sama dengan TR dibagi TC. Dengan kriteria jika R per C itu lebih dari 1, maka usaha tersebut akan mendapatkan keuntungan. Kemudian jika R per C itu kurang dari 1, maka kegiatan usaha tersebut mengalami kerugian. Dan ketiga, jika R per C sama dengan 1, maka kegiatan tersebut itu tidak mendapat keuntungan maupun rugi, yang mana dalam artian berada pada titik yang impas. Kemudian payback period atau PP. Payback period digunakan untuk mengetahui perkiraan waktu pengembalian modal atau investasi yang ditanamkan untuk kegiatan usaha. Persamaannya adalah PP sama dengan investasi dibagi keuntungan dikali 1 tahun. Kemudian ada analisis tingkat pengembalian investasi atau Return of Investment Analysis. Return of Investment Analysis itu digunakan untuk mengetahui berapa persen kemungkinan pengembalian keuntungan dari investasi yang ditanamkan dengan asumsi bahwa pendapatan setiap bulan atau setiap tahunnya itu tetap. Nah, rumusnya adalah ROI sama dengan keuntungan dibagi investasi dikali 100%. Analisis kriteria investasi. Pada analisis kriteria investasi ini ada 3, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Net Present Value atau NPV, kemudian ada Net Benefit Cost Ratio atau Net B per C, kemudian ada Internal Rate of Return atau IRR. Nah, ini adalah Net Present Value atau NPV. NPV itu digunakan untuk mengetahui tingkat keuntungan yang diperoleh selama umur ekonomi suatu proyek. Persamaannya adalah sebagai berikut, yaitu NPV sama dengan sigma nilai pertama N dengan T sama dengan I dikali dengan BT dikurang CT dibagi 1 plus I kuadrat, di mana NPV itu Net Present Value, BT itu benefit dari suatu proyek pada tahun ke-T, CT itu adalah biaya dari suatu proyek pada tahun ke-T, I itu adalah tingkat suku bunga yang berlaku. Dengan kriteria jika NPV lebih dari 0 maka usaha itu layak dilaksanakan. Jika NPV itu kurang dari 0 maka usaha tidak layak untuk dilaksanakan. Dan jika NPV sama dengan 0 maka usaha mengembalikan sama besarnya dengan nilai uang atau nilai modal yang ditanamkan. Kemudian yang kedua ada Net Benefit Cost Ratio atau Net BC. Net BC ini digunakan untuk membandingkan di mana sebagai pembilang terdiri atas nilai total dari manfaat bersih yang bersifat positif. Sedangkan sebagai penyebut itu terdiri atas present value total yang bernilai negatif atau pada keadaan biaya lebih besar daripada manfaat. Nah, persamaannya dapat dirumuskan sebagai berikut seperti yang terlihat pada gambar, di mana NPV itu adalah Net Present Value, BT itu benefit dari suatu proyek pada tahun ke-T, CT itu biaya dari suatu proyek pada tahun ke-T, I itu adalah tingkat suku bunga yang berlaku, N itu adalah merupakan umur teknis. Dengan kriteria, jika Net BC lebih daripada 1, maka usaha itu layak dilaksanakan. Dan jika Net BC kurang dari 1, maka usaha tersebut tidak layak untuk dilaksanakan. Kemudian ini adalah Internal Rate of Return atau IRR, yang mana merupakan suku bunga maksimal untuk sampai kepada NPV bernilai sama dengan 0. Jadi, di dalam keadaan batas untung dan rugi. Rumusnya adalah IRR sama dengan I1 ditambah NPV 1 dibagi NPV 1 dikurang NPV 2 dikalikan dengan I2 dikurang I1, di mana IRR itu adalah internal rate of return-nya. I1 itu merupakan tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif. I2 adalah merupakan tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif. NPV 1 adalah NPV pada tingkat suku bunga I1. Kemudian NPV 2 adalah NPV pada suku bunga I2 dengan kriteria jika IRR
lebih dari sama dengan tingkat suku bunga yang berlaku, maka usaha tersebut layak untuk dilakukan. Dan jika IRR itu kurang dari tingkat suku bunga yang berlaku, maka usaha tersebut tidak layak untuk digunakan. Nah, untuk contoh perhitungan analisis suatu usaha akan saya lakukan pada slide berikutnya. Baiklah, ini merupakan salah satu contoh dari soal perhitungan terhadap analisis usaha perikanan dari usaha tambak udang. Nah, untuk objek-objek investasi itu sendiri ada tambak, genset, pompa, rumah jaga, perlengkapan panen dan lainnya, dan juga kapal. Ini merupakan barang investasi ya, yang mana dengan total biaya sebagai berikut. Ini akan saya total sum. Enter. Nah, 52.453.982 ini adalah merupakan total biaya investasi, karena biaya investasi itu sendiri adalah barang atau jasa yang dibeli hanya pada saat pertama kali kita melakukan usaha. Jadi biaya investasi itu meliputi tambak sampai dengan kapal ini. Nah, di sini pada soalnya itu adalah hitungan total pendapatan, investasi, operasional, keuntungan, revenue, cost ratio, payback period, dan juga return of investment dari usaha tambak udang. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya, tinggal nanti saya memasukkan nilai-nilainya yang saya perhitungkan nanti. Dan di sini ada total dari pengeluaran yang dikeluarkan setiap siklus usaha tambaknya itu yang ada pada usaha tambak ini. Yang pertama ada benur bandeng, itu total dari biaya ini saya sudah masukkan, saya sudah melakukan perhitungan manual terhadap seluruh data ini, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini saya langsung jumlahkan saja, sum. Enter. Oke. Di sini saya juga akan menjumlahkan. Caranya juga sama dengan menggunakan rumus sum, tapi di sini saya langsung tarik. Nah, di sini adalah hasil panen atau pendapatan pada usaha tambak udang. Nah, saya juga sudah memasukkan nilainya ini dengan menghitungnya secara manual, dan saya akan langsung menjumlahkannya. Nah, jadi total hasil panen atau total pendapatan yang didapatkan pada usaha tambak udang ini adalah Rp49.135.000. Nah, langsung saja bisa saya kopikan di sini. Nah, untuk total biaya investasi tadi, seperti yang sudah saya jelaskan, biaya investasi itu meliputi total dari biaya yang dikeluarkan waktu pertama kali kita melakukan usaha. Sini langsung saya pindahkan. Nah, untuk biaya operasional itu sendiri adalah merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan juga biaya tidak tetap. Nah, biaya tidak tetap dan tetap itu meliputi biaya perawatan, total biaya perawatan, biaya penyusutan, dan juga total dari pengeluaran yang telah dikeluarkan dalam suatu usaha tersebut. Nah, di sini rumusnya adalah sama saja, sum total biaya perawatan ditambah biaya penyusutan dan juga ditambah total dari pengeluaran ini. Lalu enter. Nah, ini adalah total dari biaya operasional yang dikeluarkan pada usaha tambak udang. Nah, di sini saya akan mencari keuntungan. Keuntungan itu rumusnya adalah total pendapatan dikurangi dengan total biaya operasional. Nah, di sini sama dengan total pendapatannya itu adalah 49 juta sekian dikurangi dengan ini total biaya operasional yang telah dikeluarkan.
Langsung saja hasilnya adalah sekian untungnya. Kemudian revenue cost ratio, rumusnya itu adalah TR per TC, di mana TR itu adalah total pendapatan dibagi dengan, di sini saya akan tuliskan rumusnya, total pendapatan dibagi dengan total biaya. Nah, di sini revenue cost ratio-nya adalah 1,83. Nah, ini akan saya ganti jadi number. Sama aja. Kemudian payback period. Payback period atau PP ini rumusnya itu adalah investasi dibagi keuntungan dikalikan dengan 1. Nah, di sini investasinya itu adalah ini. Jadi saya tuliskan sama dengan investasi dibagi dengan keuntungan dikalikan dengan 1, sama saja. Hasilnya adalah 2,33. Nah, untuk selanjutnya ini adalah untuk mencari return of investment dari sebuah usaha tambak udang itu rumusnya adalah sama dengan keuntungan, di mana keuntungannya itu adalah 22 sekian dibagi dengan investasi 52 juta sekian dikalikan dengan 100%. Nah, hasilnya adalah 0,43. Nah, ini dia jawaban dari soal yang diberikan. Didapatkan hasil bahwa total pendapatan usaha tambak udang itu adalah 49.135.000. Untuk total biaya investasinya sebesar 52.453.982. Total biaya operasionalnya yaitu 26.660.070 rupiah. Dan untuk keuntungannya itu 22.474.930 rupiah. Untuk revenue cost ratio-nya itu sebesar 1,84. Dan untuk payback period-nya itu adalah 2,33. Dan untuk ROI-nya itu sebesar 0,43%. Jadi bisa dikatakan bahwa usaha tambak udang ini mengalami keuntungan. Baiklah, sekian penjelasan dan juga pengerjaan soal dari analisis usaha tambak udang yang telah diberikan. Saya mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan juga banyak kesalahan dalam pemaparan maupun pengerjaan soal. Saya mohon kritik dan juga saran dari kakak abang asisten sekalian. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kita semua.